Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo Sobat Volley-mania, selamat datang kembali di channel Headshots Mega, channel yang terus memberikan berita terupdate, tercepat, terbaru dari seputar dunia bola voli. Dari yang lokal nih sampai dengan yang tingkat internasional. Dan hari ini teman-teman Sobat Volley-mania, kita punya kabar terbaik nih ya, kabar menarik banget dari Turki, tepatnya di kota metropolitan yaitu kota Manisa, dari klub Manisa BBSK. Wow, ini adalah klubnya Mbak Megawati nanti ya. Manajemen Manisa BBSK hari ini telah mengumumkan 7 nama staf infrastruktur untuk musim 2025-2026. Dan siapa saja 7 nama tersebut? Dan kenapa peran dari staf infrastruktur ini sangat penting dan sangat vital untuk tim Manisa BBSK musim ini? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng di channel Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya, subscribe channel Headshot Mega. Oke teman-teman Volley-mania, jadi kita hari ini manajemen Manisa BBSK telah mengumumkan 7 nama staf infrastruktur untuk tim Manisa musim 2025-2026. Tetapi kita sebelum mengumumkan 7 nama staf ini, kita bahas sedikit nih tentang pentingnya peran dari staf infrastruktur ya. Walaupun istilah staf infrastruktur ini agak nggak selalu umum ya dipakai di dunia olahraga, mungkin lebih sering dipakai di bidang pembangunan ya. Tapi dalam konteks klub olahraga profesional, istilah ini biasanya merujuk ke tim pendukung men ya, yang ngurusin fasilitas dan juga logistik klub lah istilahnya ya. Jadi mereka itu bukan pelatih, bukan pemain, tapi mereka itu perannya sangat vital banget biar tim itu bisa latihan dan juga tanding dengan lancar lah pokoknya ya semua. Jadi 7 nama inilah yang menentukan tim itu berjalan dengan baik dan dengan latihan dengan lancar. Jadi apa sih tugas utama dari staf infrastruktur di klub volley? Oke men, jadi tugas-tugas mereka itu yang pertama men, perawatan dan pengelolaan fasilitas latihan. Jadi kita bahas bareng-bareng nih men ya. Nanti kalau ada salah kata mungkin teman-teman bisa sedikit koreksi di kolom komentar. Jadi tugas utama staf infrastruktur klub volley khususnya di Manisa BBSK ini yang pertama adalah perawatan dan juga pengelolaan fasilitas latihan. Ya, jadi mereka itu memastikan lapangan latihan, gym, dan ruang tim dalam kondisi optimal. Dan yang kedua memperbaiki alat-alat yang rusak seperti net, bola, dan alat-alat gym dan lain-lain. Itu semuanya adalah tugas mereka, 7 orang ini men ya. Dan yang kedua adalah logistik pertandingan. Jadi mereka itu menyiapkan peralatan tanding saat home dan juga away. Jadi kalau teman-teman lihat seumpama tim bola voli naik bis nih, turun. Nah, alat-alat kan banyak banget tuh, bawa bola sendiri, bawa jaring sendiri, dan minuman, makanan, dan yang lain. Nah, itu adalah tugasnya dari staf infrastruktur ini, men ya. Dan yang kedua ada mengurusi transportasi dan akomodasi pemain. Dan juga staf kalau seandainya itu tanding keluar kota atau keluar negara lah ya. Sementara tugas yang ketiga adalah mengkoordinasi venue ya, kerjasama dengan pengelola gedung ataupun lapangan untuk latihan dan juga pertandingan. Sementara memastikan juga jadwal venue, mensinkronkan jadwal dengan tim ya. Ini tugas utama staf infrastruktur. 7 orang ini memang tugasnya agak berat dan vital men ya. Sementara tugas yang keempat adalah keamanan dan kesehatan infrastruktur. Jadi gini, memastikan area latihan dan juga pertandingan ini dalam kondisi keadaan aman. Dan ikut membantu memastikan ruangan punya ventilasi, kebersihan, dan kondisi suhu ideal buat latihan. Itu yang menentukan adalah 7 staf ini, 7 staf infrastruktur ini memang sangat vital tugasnya. Sementara tugas yang kelima adalah
tentang teknologi dan juga sistem pendukung. Jadi tugas yang kelima ini tentang yang mengurusi perangkat layaknya mengurusi perangkat pertandingan men, seperti scoreboard ya, scoring board itu loh men ya, dan sistem video review kalau ada replay dan macam-macam, serta pencahayaan di lapangan dan lain-lain. Itu semua adalah merupakan tugas dari 7 orang staf infrastruktur ini. Jadi memang tugasnya sangat vital. Jadi tim Anissa ini benar-benar sudah bergerak cepat membangun tim untuk profesional yang luar biasa, karena tujuannya adalah untuk Liga 1. Jadi semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Jadi 7 orang staf ini tugasnya sangat vital yang menentukan nanti tim Malaysia ini berjalan dengan lancar, latihannya lancar, tandingnya lancar, dan diberi kemenangan. Amin, itu men ya. Nah, kenapa tugasnya itu begitu penting? Karena tanpa staf infrastruktur ini, tim itu pasti keteteran men ya. Contohnya nggak bisa latihan dengan lancar, alatnya rusak tapi nggak ada yang benerin, terus jadwalnya nanti kacau, perjalanan tanding jadi nggak efektif. Jadi memang tugas mereka itu benar-benar tidak bisa dianggap remeh ya, sangat penting. Berikut ini 7 nama yang diumumkan oleh manajemen Manisa BBSK yang sebagai bagian dari tim infrastruktur tim Malaysia musim ini. Yang pertama adalah Selin Edgar. Selin Edgar ini tugasnya adalah bagian administrasi ini ya. Sementara yang kedua adalah Hasan Oselik. Yang ketiga adalah Tunahan Alaka. Yang keempat adalah Metin Baran Taskiran. Sementara yang kelima adalah Melek Badalti. Melek, nggak tahu ini bacanya Melek atau apa ya. Mungkin teman-teman kalau saya salah ya mohon maaf ya. Melek Badatli, ini cakep men ya, cewek tapi cakep ini ya. Yang keenam adalah Omer Malicok ya, dan yang terakhir adalah Hakan Sever. Itulah 7 nama staf infrastruktur tim Manisa BBSK secara resmi hari ini telah diumumkan oleh manajemen untuk mengarungi Kadinlar 1 2025-2026 bersama Manisa BBSK. Mereka itu adalah orang-orang di balik layar yang bakal ngebantu memastikan segalanya tim Malaysia ini berjalan dengan mulus. Dari latihan sampai pertandingan, nggak kelihatan di lapangan memang mereka itu ya. Tetapi kerja mereka punya dampak yang sangat besar banget ke performa tim ya. Nah, itu dia update terbaru dari Manisa BBSK bro. Makin kelihatan ya, kalau klub-klub voli sekarang udah makin profesional dan serius dalam membangun tim dari segala aspek. Nggak cuma pelatih dan juga pemain, tapi juga infrastruktur pendukungnya. Jadi jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Headshots Mega, biar pada teman-teman nggak ketinggalan info-info panas lainnya dari seputar dunia bola voli. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan salam olahraga.